Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Julian Cintani, NIM 2304081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pada mata kuliah pengantar manajemen. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pada pertemuan 9 dan 10 yang berjudul delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Pembahasan yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang. Pembahasan yang kedua yaitu kewenangan atau authority. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yang pertama, teori formal menyatakan wewenang adalah anugerah karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Yang kedua yaitu teori penerimaan. Teori ini menyanggah pendapat bahwa wewenang seseorang timbul bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Ada 3 jenis kewenangan. Yang pertama kewenangan lini, yang kedua kewenangan staf, yang ketiga kewenangan fungsional. Dan materi selanjutnya yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kewenangan ada sangkut pautnya dengan tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena manajer yang diberi wewenang menyadari tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kita masuk ke materi yang kedua pada pertemuan 11 dan 12 yang berjudul motivasi. Motivasi menurut French and Raven adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Faktor penentu kinerja menurut Griffin. Yang pertama, motivasi terkait dengan keinginan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan, kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan, sumber daya, dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Kita masuk ke materi yang ketiga pada pertemuan 13 dan 14 yang berjudul kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan atau forming. Yang kedua, penguatan atau storming. Yang ketiga, penyesuaian atau norming. Yang keempat, perwujudan atau performing. Yang kelima, pencarian atau adjourning. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal terbagi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk jaringan komunikasi. Yang pertama, pola roda. Yang kedua, pola huruf Y. Yang ketiga, pola komunikasi bersambung. Yang keempat, pola komunikasi melingkar. Yang kelima, pola komunikasi menyeluruh. Kita masuk ke materi yang terakhir atau materi keempat pada pertemuan ke-15 yang berjudul konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan. Penyebab konflik ada dua. Yang pertama, faktor dari manusia. Yang kedua, faktor dari organisasi sendiri. Akibat konflik ada yang negatif dan positif. Yang negatif menghambat komunikasi dan mengganggu kerjasama atau teamwork. Yang positif membuat organisasi tetap hidup dan harmonis dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mengatasi konflik. Yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Yang kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Yang ketiga, ciptakan iklim dan suasana kerja yang harmonis.
Sekian penjabaran materi pada mata kuliah penguatan manajemen. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.